你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik dari hampir seluruh pavilion Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga-jaga di luar gedung itu mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik pavilion itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Zian, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat Xiaoyan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa matanya dipenuhi dengan jejak darah. Apa orang ini benar-benar gila saat dia memurnikan pil? Kamu telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan memaksa mendobrak pintu jika kamu tidak keluar. Dokter peri kecil menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiaoyan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan pil pemecah zong saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan doukinya. Karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat lelah, dia akhirnya mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang di pelelangan. Apa ada masalah selama 2 hari ini? Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita. Jawab dokter peri kecil. Sepertinya kamu telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan dirimu saat itu. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Aku bertemu dengan seseorang dari gerbang Xiao. Orang itu seharusnya adalah saudara keduamu. Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya tetua pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam. Xiaoyan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kamu tidak berencana mengunjungi mereka? Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kami mengekspos hubungan kami dengan gerbang Xiao saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kami untuk mengungkapkan diri kami pada saat kritis. Terserah kamu. Dokter peri kecil tidak peduli.
Dia mengangkat mata ungu keabu-abuannya dan secara acak berkata bahwa Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul. Namun, aku menolaknya karena kamu menyempurnakan pil obat. Tidak apa-apa menolak mereka. Xiao Yan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Tianxing? Dia juga seorang elit Douzong dan hampir sama denganku. Dia bisa dianggap bintang 4 Douzong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Douzong ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harusnya Douzong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Lembah api iblis tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Douzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douzong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Aku tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan besar bahkan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu. Aku ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda dengan darah. Dokter peri kecil mengangguk samar. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Iya. Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat sembuh, kemungkinan akan ada beban dan luka di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan kejadian selanjutnya tidak akan mulus. Dia harus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah oleh perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri ke kondisi lamaku sebelum dimulainya lelang besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju oleh sosok manusia ini adalah sama. Tempat itu adalah balai lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di wilayah sudut hitam selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang datang sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga menutupi setiap sudut wilayah sudut hitam. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Itu akhirnya merangkak ke Xiao Yan yang duduk bersila di tempat tidur. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti singa yang bangkit. Itu terus menyebar sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuhnya berkibar tanpa kehadiran angin. Itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, itu bahkan lebih kuat dari apa yang terjadi 2 hari lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat kelelahan, dia menyadari bahwa doukinya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam. Meskipun kemajuan semacam ini sangat kecil, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya.
Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam dan memakainya. Dia mengenakan doupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum. Baru kemudian dia mendorong pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Xian, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat dia berjalan keluar. Xian baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. "Pakailah, jika tidak, penatua pertama dan yang lainnya akan mengenalimu." Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakai satu. Xiaoyan berbicara sambil melihat ke arah Xian yang telah membuang jubah hitamnya. "Baju jelek sekali. Aku tidak akan memakainya." Wajah Xian pahit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia terpaksa di bawah tatapan Xiaoyan. "Ayo pergi. Lelang hari ini kemungkinan besar akan sangat menarik." Xiaoyan tersenyum saat melihat kedua orang yang sudah siap. Dia memimpin untuk membuka pintu dan berjalan keluar. Xian dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar paviliun semuanya telah bubar. Ini menyelamatkan mereka dari beberapa masalah. Mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari paviliun Kaisar Hitam. "Saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu." Kelompok Xiaoyan baru saja keluar dari daerah ini ketika sesosok kulit putih datang ke arah mereka. Tawa terdengar ke telinga mereka. Alis dokter peri kecil vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiaoyan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar, "Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah?" Moya memandang Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajahnya yang bergerak. Dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa. Ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari wilayah sudut hitam yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiaoyan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia begitu saja mengambil tablet giok dari tangannya. Tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar paviliun Kaisar Hitam. Xian yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. "Jika kau mengomel tentang umur panjang, kau bisa mengikuti kami." Lokasi di mana sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan adalah tempat terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Ketika kelompok Xiaoyan tiba di pelelangan dan melihat lalu lintas manusia yang tampaknya tak berujung, mereka segera merasa tidak bisa berkata-kata. Masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, sekte Kaisar Hitam sepertinya sudah memprediksi situasi seperti itu. Karena itu, mereka telah merancang terowongan yang digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiaoyan membuat beberapa pertanyaan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil tiba di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari sekte Kaisar Hitam yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam. Lalu lintas manusia yang sengit terguncang hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua sekte Kaisar Hitam juga berdiri di pintu masuk terowongan. Douk yang kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan. Pada saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali ini terjadi, itu akan menarik seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini kebanyakan adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah sudut hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam. Beberapa sesepuh dari sekte Kaisar Hitam akan tersenyum dan maju di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan mengundang setiap kelompok untuk memasuki terowongan. Kelompok Xiaoyan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan.
Setelah itu, mereka berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak tatapan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. Dua di antaranya benar-benar terbungkus jubah hitam besar. Bahkan kontur tubuh mereka tidak terlihat di bawah penutup bayangan jubah itu. Orang yang menarik perhatian terbesar di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata sejumlah orang menjadi cerah. Siapakah individu yang terampil ini? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang mereka? Aku tidak yakin. Apakah mereka berasal dari luar wilayah pojok hitam? Penampilan dokter peri kecil yang sangat asing bagi orang-orang dari wilayah sudut hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan beberapa ketidakpastian. Tiga sesepuh Kaisar Hitam yang menjaga pintu mengamati mereka bertiga sementara semua orang merasakan ketidakpastian. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berpakaian putih berwajah dingin. Mereka semua dengan tergesa-gesa menunjukkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyapa. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. Mr. Yan Xiao, kamu akhirnya tiba. Tetua Sekte Kaisar Hitam dengan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, mengangguk secara acak ke tetua ini. Dia tidak menjawab jika tidak perlu. Sesepuh tidak berani merasakan sedikit pun ketidakpuasan dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang dia, seorang tetua Sekte Kaisar Hitam, dapat membandingkannya. Selain itu, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Silakan masuk. Setelah berbicara sedikit dengan Xiao Yan dan melihat bahwa pihak lain tidak tertarik, penatua dengan bijaksana pindah ke samping sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke tetua itu. Dia memimpin dua lainnya dan memasuki terowongan yang dipesan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari mata semua orang. Wanita itu, auranya sangat dingin. Douqi di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Penatua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin dari wajahnya setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Yan Xiao itu pasti orang yang saat itu sedang memunikan pil obat kan? Betapa tidak terduga. Dia sebenarnya memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang tetua dengan lembut menghela nafas. Aku sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kita belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Orang tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Tetua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Tatapannya mengamati terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat pelelangan yang sangat besar muncul. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melirik sejumlah kursi padat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan pelelangan sebesar ini. Dibandingkan dengan tempat ini, lelang yang dilakukan klan primer di Kekaisaran Jiama seperti makhluk kecil yang bertemu seseorang yang lebih besar. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Pada saat ini, tempat pelelangan yang sangat besar dipenuhi oleh cukup banyak orang. Karenanya, berbagai suara berkumpul bersama, tampak agak berisik. Mereka bertiga baru saja keluar dari terowongan ketika seorang pelayan wanita yang agak cantik dan sangat seksi datang ke depan. Dia dengan hormat bertanya, "Tuan dan Nona, bolehkah aku tahu jika kalian memiliki piring batu giok VIP?" Tatapan Xiao Yan melirik pakaian pelayan wanita ini yang hampir tidak berbeda dengan tidak mengenakan apa-apa. Dia menemukan bahwa sulit untuk menyembunyikan sebagian dari ketelanjangannya yang terbuka, dan dia mau tidak mau merasa tercengang. Sekte Kaisar Hitam menggunakan taktik semacam ini?
Dengus lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan sementara hatinya tertegun. Baru saat itulah dia tersenyum dengan canggung. Dia tidak berani peduli apakah dengusan itu dipancarkan dari kecantikan besar atau kecil di belakangnya saat dia buru-buru mengeluarkan piring batu giok yang diberikan Moya kepada mereka sebelumnya, kemudian menyerahkannya. Ekspresi wajah pelayan wanita menjadi lebih hormat dan rendah hati setelah menerima piring batu giok. Dia dengan hormat menyapa mereka bertiga lagi, membungkuk, dan berkata, "Tolong ikuti aku." Dia berbalik setelah berbicara, mengayunkan pinggangnya yang halus seperti ular dan memimpin jalan. Xiaoyan buru-buru mempertahankan pandangan ke depan saat dia mengikuti dari belakang. Mereka bertiga mengikuti pelayan wanita dan mengambil beberapa putaran di dalam tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat di dekat bagian depan tempat pelelangan. Setelah itu, dia membungkuk dan mundur. Barisan depan tempat pelelangan terdiri dari banyak ruangan yang sangat kecil. Konstruksi mereka unik, tampak sangat mewah. Ketika seseorang duduk di dalam salah satunya, berbagai suara dari belakang sepertinya menjadi jauh. Xiaoyan melihat ke depan dan melihat bahwa dia memiliki pandangan yang bagus. Dia menyerap berbagai sudut tempat pelelangan ke matanya. Xiaoyan mengarahkan dua orang lainnya untuk duduk di ruang VIP ini. Setelah itu, dia duduk di kursi yang empuk dan nyaman. Tatapannya perlahan mengamati beberapa kursi VIP lainnya. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP. Karenanya, penampilan kelompok Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan. Penampilan unik dokter peri kecil secara alami tak terlupakan. Karenanya, dia dikenali hanya dengan tatapan luas. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis misterius dari 2 hari lalu kan? Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Jika wilayah sudut hitam memiliki alkemis dengan tingkat seperti itu, kemungkinan semua orang sudah mengenalnya. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Dia duduk di kursi VIP sambil merajut alisnya dan menatap Xiaoyan yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Pasangan sesepuh lembah api iblis di sampingnya juga menggelengkan kepala sedikit di hadapan keraguannya. Mudah-mudahan mereka tidak akan menjadi penghalang kita. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara dengan suara mendesis. Mata gelap dan padat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan familiar itu menjadi lebih jelas. Xiaoyan menemukan tatapan yang memiliki niat buruk ini setelah tatapan kelompok Fang Yan secara kolektif berkumpul di kelompok Xiaoyan. Tatapannya segera melayang melewati Fang Yan yang berambut merah dan berhenti di depan orang berjubah abu-abu itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini berulang kali memberinya perasaan berbahaya dan aneh. Xiaoyan dengan lembut mengayunkan kepalanya dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. Sejumlah besar orang mulai memasuki tempat pelelangan tidak lama setelah Xiaoyan menutup matanya. Semakin banyak sosok manusia muncul di kursi VIP di depan. Setelah setengah jam, hampir semua kursi sudah terisi. Mata Xiaoyan perlahan terbuka dalam bayang-bayang jubah hitam setelah semua kursi terisi. Dia dengan lembut menghela nafas, sepertinya ada cukup banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Setelah mengumpulkan detail dengan mata tertutup sebelumnya, Xian menemukan bahwa selain tetua pertama Suqian dan orang misterius berjubah abu-abu itu, setidaknya ada 2 aura yang tidak jelas di dalam kursi VIP. Mereka yang mampu menyembunyikan kekuatan mereka di depan persepsi spiritualnya yang tajam adalah elit Douzong atau mereka yang telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Kedua tipe orang ini pasti tidak biasa. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Sebuah kehikmatan muncul di mata ungu keabu-abuannya. Kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva ini agak melebihi ekspektasinya. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan sementara Xiaoyan merenung. Itu segera bertahan di seluruh pelelangan dan menekan kebisingan. Dering gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini semacam tindakan perlindungan. Sebagian besar orang di wilayah sudut hitam tidak memiliki hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang telah terjadi sebelumnya.
Meskipun sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, item yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, sekte Kaisar Hitam akan kehilangan semua wajahnya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah meningkat. Ini akhirnya akan dimulai.